وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir di surat Al-A'la di juz 30. Kita akan mulai dari ayat ke-6 dari surat Al-A'la insyaallah ta'ala. Ini kenapa ini? Ada sesuatu atau gimana? Di surat Al-A'la atau ada mikrofon selain ini? Ayat ke-6 dari surat Al-A'la insyaallah ta'ala. Kita mulai. Setelah sebelumnya kita telah membahas ayat 1 sampai 5 dari surat ini. Kita mulai dari kalimat Allah Azza wa Jalla, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kata Allah Azza wa Jalla, sanuqri'uka fala tansa. Ya subhanallah. Sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fala tansa, sehingga engkau tidak akan lupa. Kan dikatakan dalam kitab Al-Mukhtasar, sanuqri'uka ayyuhar rasul al-Qur'an, ayyuhar rasul al-Qur'an. Kami akan membacakan untukmu wahai Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Wa najma'uhu fi sadrika wa lan tansah. Dan kami akan kumpulkan Al-Quran tersebut fi sadrika wa lan tansah. Dan engkau tidak akan fala tansah, yaitu engkau tidak akan melupakannya. Ada faedah dari ayat ini bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke qalb, ala nazlahu ala qalbika, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian masuk ke kalbunya secara lafal dan makna. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jaga hafalan tersebut sehingga Nabi SAW tidak akan lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, fala tansa, engkau tidak lupa dengan Al-Quran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya lupa atau tidaknya seseorang akan ayat Al-Quran, baik dari segi lafal ataupun dari segi makna, itu semua dikembalikan kepada
hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Ta'ala berikan taufik untuk seseorang tidak akan pernah lupa ayat-ayat atau surat-surat tertentu, maka itu memang sudah takdir Allah. Dan kalau lupa, ya itu juga takdir Allah. Tetapi keburukan berupa lupa akan ayat itu mungkin disebabkan maksiat, mungkin disebabkan usia, mungkin disebabkan kelalaian. Dan semua itu tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jika itu lupa Al-Quran atau lupa ayat disebabkan kelalaian dan maksiat, maka ini tidak bisa dijadikan alasan untuk diwajarkannya melupakan ayat Al-Quran. Kalau misalnya melupakan ayat-ayat ini atau surat disebabkan kelalaian, yaitu malas murajaah, atau disebabkan maksiat yang menghalangi keberkahan, maka ini tidak diberi maklum, ya, tidak diberi maaf. Dan ini yang terjadi pada banyak dari kita. Ya, semestinya kita mengingat apa yang telah kita hafal, namun tidak, disebabkan masalah-masalah dunia, kelalaian dan juga maksiat. Maka hendaknya seseorang melihat ke nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan padanya dari hafalan-hafalan ayat dan surat, ya. Maka nisyan, lupa akan Al-Quran, itu ketika telah luput dari as-sadr, dari dada, dari qalbu. Maka orang yang semakin melekatkan suatu hafalan baik Al-Quran atau hal lainnya di qalbunya, maka semakin sulit dia melupakannya. Jadi ada long term memory yang biasanya masuk ke dalam long term memory itu hal-hal yang manusia betul-betul menjadikan itu perhatiannya. Disebut perhatian berarti ada hati di situ. Disebut perhatian berarti ada hati yang dia gunakan untuk hal-hal itu. Di antaranya hafalan. Melupakan hafalan atau melupakan pemahaman yang sahih yang telah dipelajari, ini adalah musibah yang menimpa banyak dari kita. Setelah Allah Ta'ala berikan nikmat ini, dilupakan. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah Allah jamin, sanuqri'uka fala tansa. Diturunkan Al-Quran ke kalbunya Nabi Muhammad SAW sehingga tidak lupa, karena sudah sampai di kalbunya. Tapi untuk kita tidak ada menjamin ini, sehingga membutuhkan effort, usaha lebih, membutuhkan usaha lebih. Ya. Hal ini tafsiran tentang ini juga disebutkan oleh At-Tabari, Al-Wahidi dan lainnya dari para ulama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para ahli tafsir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-Qur'an aktsara tahrika lisanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun padanya Al-Qur'an, maka beliau sering menggerakkan lidahnya, makhafata an yansah, karena khawatir apa? Khawatir lupa. Ya. Wa kana la yafrughu Jibril min akhir al-wahyi hatta yatakallama huwa bi awwalih. Belum selesai Jibril membaca akhir dari apa yang diturunkan, Nabi Muhammad SAW sudah mau mulai mengulang apa yang awal didengar tadi, makhafatan nisyan, karena khawatir lupa. Jadi belum selesai Jibril alaihissalam membaca akhir dari ayat yang sedang diturunkan, melainkan Nabi Muhammad SAW sudah mulai apa? Mulai membaca awalnya lagi yang tadi, karena khawatir. Maka Allah Ta'ala katakan sanuqri'uka fala tansa.
akan kami bacakan padamu, yaitu ke kalbumu, sehingga kamu tidak akan lupa. Juga dalam surat Taha kata Allah Azza wa Jalla, wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an. Ya. Juga kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu dengan pembacaan Al-Qur'an itu untuk bergegas tergesa-gesa. Ini menunjukkan faedah bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an itu tidak beradab kalau misalnya kita tergesa-gesa. Dan bukan merupakan adab dalam membaca Al-Qur'an kita menjadikan akhir bacaan sebagai target untuk cepat-cepat sampai. Maka ini kurang beradab. Ya, la ta'jal. Jangan wala ta'jal bil Qur'an. Jangan tergesa-gesa dengan Al-Qur'an di surat Taha. Dan ini disebutkan oleh Al-Wahidi rahimahullah dalam tafsir beliau itu Al-Wasit. Faedah juga hal ini jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya Al-Qur'an ini kita butuh beri'tina, yaitu butuh i'tina, memperhatikan Al-Qur'an lebih dan meluangkan waktu lebih untuk membaca dan mentadabburi Al-Qur'an. Tidak tergesa-gesa dengannya dari segi bacaan, tilawah, murajaah atau mentadabburinya dengan membaca tafsirnya. Kesulitan manusia zaman sekarang adalah isti'jal. Muskilah dan masalah orang kita zaman sekarang adalah isti'jal. Isti'jal itu terburu-buru. Terburu-buru. Sekarang memang banyak tercetak para penghafal Quran. Ya, para penghafal Quran banyak karena pesantren-pesantren tahfiz itu banyak sekarang. Oke. Di luar dari pesantren tahfiz yang tidak mempunyai dirasat rutin untuk tahfiz Al-Quran, boleh dibilang kesadaran menghafal Al-Quran itu menuju nol. Kesadaran membaca menghafal Al-Quran menuju nol, kecuali anak-anak kecil. Dan itu pun karena memang dipaksa orang tuanya untuk ikut TPA, taman kanak-kanak dan semisalnya. Atau memang itu kurikulum dari sekolahnya di SD, tapi bukan pesantren. Dan orang tuanya tidak punya inisiatif untuk membenahi dirinya. Jangankan menghafal Quran, membenahi tajwid saja itu seperti gengsi, seolah baru turun dari Fortuner menuju ke Bajai. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi wahai para orang tua. Dan mungkin kita tidak ada inisiatif untuk mau mendalami Al-Quran, atau apalagi menghafal walaupun juz amma dikelarin dulu deh. Pun ketika, kenapa? Karena isti'jal, kita kok bisa isti'jal, kok bisa tergesa-gesa? Apa bedanya tergesa-gesa dengan malas? Ternyata sebagian kemalasan itu penyebabnya ketergesaan. Kok bisa? Bukannya orang tergesa biasanya orang yang gercep ya, cepat-cepat, enggak. Kita ini memiliki orang zaman sekarang, penyakit zaman sekarang ketika semua itu serba canggih dan mudah, yaitu isti'jal, tergesa-gesa. Ternyata sebagian efek penyakit tergesa-gesa adalah malas. Sebagian penyakit tergesa-gesa adalah malas. Baik tergesa-gesa dari si pikiran, belum nyoba aja udah give up. Ini tergesa-gesa dalam memvonis apa yang harusnya terjadi. Malas Karena apa? Ya cepat memvonis. Coba dulu. Kayak kita misalnya ayo baca Al-Quran, ayo kita hafalin. Aduh malas, kayaknya bakal. Ini tergesa-gesa dalam memvonis dirinya. Kemudian juga tergesa-gesa karena kebiasaan apa-apa itu serba cepat. Dan tahu bahwasanya menghafal Al-Quran dan tadabbur Al-Quran membutuhkan waktu yang panjang. Maka mental tergesa-gesa ini membuat dia tidak betah dengan sesuatu yang tidak instan, atau tidak betah dengan sesuatu yang butuh waktu lama. Sekarang mobil
Kalau antum lihat di daerah Pondok Gede ini, putaran apalagi yang putaran itu, kalau macet, ya sudah, ya terima aja, karena udah kayak gini. Tapi kalau kita lihat motor, lebih tergesa-gesa mana? Pengendara motor atau mobil? Motor. Bahkan aneh pengendara motor dan belum punya mobil, walaupun insya Allah akan punya mobil insya Allah, itu pun anda tahu bahwasanya kita rider ini mau cil, mau G atau yang sepertinya itu lebih tergesa-gesa. Karena udah biasa nyalip, udah biasa cepet. Beda dengan mobil. Kadang kata sebagian orang, ya mobil belajar sabar naik mobil. Ya. Nah, ini muskilah, ketergesaan. Ya, ketergesaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dilarang oleh Allah, la ta'jal. Jangan tergesa-gesa dengan lidahmu itu. Sabar. Untuk Al-Quran, bersabarlah. Tayyib. Yang pengen cepat selesai hafalan, banyak dari santri-santri, banyak dari anak-anak muda pengen cepat-cepat. Pernah Anda punya sahib teman, dan dia bilang Anda sudah hafal 30 juz. Anda ngeliat penampilannya, nggak percaya, nggak mungkin lah antum hafal 30. Bukan meremehkan, tapi emang nggak pantas orang kayak antum hafal 30 juz. Karena ya orang kan namanya hafiz 30 juz itu kan harus tampak gitu dari penampilan lah atau kelakuan tampak orang kayak antum. Yakin antum ngomong kayak gitu? Sadar antum gitu. Iya sahih, wallahi ana hafal, udah pernah hafal 30 juz. Iya. Oh gitu. Terus sekarang udah lupa semua. Juz 30 kan lupa katanya. Iya. Memang benar karena dia pernah ikut pesantren apa namanya program yang sekian bulan hafal 30 juz. Ada beberapa program seperti itu. 3 bulan hafal 30 juz. Kalau dulunya pernah hafal 30 juz, untuk murojaah itu bagus program itu, bisa. Tapi kalau dimulai dari nol atau baru hafal 2 juz atau jarang baca Quran atau sering baca Quran cuman nggak biasa ngafal, itu ikut program itu dihikayatkan banyak yang manjat tembok. Akhirnya kabur. Nggak tahan. Kalaupun iya, karena sehari itu bisa target 1 juz hafal, sehari setengah juz hafal. Nggak kuat manusia itu umumnya sekarang. Dan itu program yang tidak sahih untuk menghafal Quran, nggak gitu. Memang ada orang yang mungkin Allah berikan kehebatan dan kejeniusan, ada. Tapi kalau melihat ada pamflet seperti ini, banyak orang tergiur untuk masuk. Karena apa? Istijal. Karena tergesa-gesa. Dikira, wah nanti saya lulus dari sini 3 bulan, udah bisa pulang dengan membawa ijazah sertifikat hafal 30 juz. Untuk Al-Quran gak boleh seseorang musta'jil, yaitu tergesa-gesa. Melainkan Al-Quran ini setiap dari hurufnya 10 hasanat, bahkan dilebihkan kalau Allah Ta'ala berkehendak. Dan setiap dari katanya ada maknanya. Setiap dari kalimatnya itu ada faedah darinya. Setiap dari ayatnya itu ada ibrahnya. Setiap dari suratnya itu banyak sekali hikmahnya. Yang mana tidaklah seseorang mengkhatamkan bacaan saja, bukan hafalan. Bacaan dikhatamkan setiap bulan, misalnya dia khatamkan sekali 1 bulan 30 juz, maka setiap pembacaan dia akan mendapatkan faedah yang nambah, faedah lagi nambah, dan tidak akan dalam hidup kita berpuluh-puluh tahun, walaupun sampai 100 tahun lebih usia kita, setiap hari membaca Al-Quran, melainkan kita belum bisa mengarungi seluruh dari faedah dari Al-Quran ini. Sehingga harus dengan ta'anni, harus dengan ketidaktergesaan. Allah saja melarang nabinya untuk tergesa dengan Al-Quran, apalagi kita yang masih cetek pemahaman tentang Al-Quran. Maka perlahan-lahan. Tapi kemudian illa masya Allah, kecuali jika Allah Ta'ala menghendaki. Nah kemudian di sini maknanya apa? Illa masya Allah, yakni dikatakan oleh para ulama, illa masya Allah
an tansahu minhu li hikmah. Engkau tidak akan lupa kecuali kalau Allah Ta'ala berkehendak engkau lupa, karena ada hikmah, yaitu ada apa? Kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Baik, Nabi Muhammad mungkin enggak lupa? Mungkin, sangat mungkin. Beliau adalah manusia yang mungkin lupa. Namun lupanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Begitu pula dengan kealpaan dan kelupaan manusia. Itu semua kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sebagian lupa itu karena lalai. Sebagian lupa karena maksiat. Tapi apapun kejadian buruk di dunia ini, dengan taraf yang berbeda dan level yang berbeda, seluruhnya itu pasti memiliki hikmah. Illa ma sya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Al-jahr, terang benderang, yang tampak. Kata para ulama, innahu subhanahu ya'lamu ma yu'lanu wa ma yukhfa. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang dilakukan atau terjadi secara alaniyah, itu terang-terangan, dan apa yang disembunyikan Allah Ta'ala mengetahui, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari itu semua. Jadi innallaha ya'lamul alaniyata was-sirr. Allah mengetahui segala yang alaniyah, yang tampak, dan segala yang sirri. Kata Allah Subhanahu wa taala tahu. Sehingga kita mengambil ibrah di sini bahwasanya ketika Allah Ta'ala mengetahui segala apapun dari kenyataan, maka apa yang kita tampakkan dan sembunyikan dari perbuatan baik maupun buruk, Allah sebagai saksinya. Allah sebagai saksinya. Dan ketika Allah sudah sebagai saksi, maka cukuplah sebagai saksi. Cukuplah suatu saksi, persaksian yang tidak ada sebanding dengannya. Wa kafa billahi syahida. Dan apa korelasinya antara Allah Subhanahu wa taala berkata fala tansa illa ma sya Allah, engkau tidak akan lupa kecuali kalau Allah berkehendak? Korelasinya apa? Korelasi dengan innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Korelasinya begini. Ma yaqra'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Qur'an. Apa yang Rasulullah SAW baca dari Al-Qur'an, huwa min qabil jahr. Kalau misalnya itu jahr, terang-terangan, ya, atau yang Rasulullah ingat, yang terang benderang di benaknya dan hatinya dari Al-Qur'an itu, fallahu ya'lamu. Allah Ta'ala mengetahui semua dari itu. Wa ma yansahu fayusqituhu min al-Qur'ani huwa min qabilil khafi. Dan apa yang dilupakan, yang terlupakan, yang lupa, Rasulullah lupa akan suatu ayat atau lafal, itu adalah al-khafi, yaitu yang tersembunyi. Seperti kita atau imam misalnya baca Al-Quran lancar, maka ini jahr, yaitu sesuatu yang terang benderang baginya, tampak, sehingga bisa baca ayat itu tanpa harus melihat al-mushaf. Tapi ketika lupa, ngadat, ya, maka ini menjadi khafi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang diingat oleh dia dan apa yang dilupakan olehnya, dan apa yang tidak dihafal oleh kita semua. Allah Ta'ala tahu semua itu. Coba kalau misalnya imam baca surat yang ada di tengah-tengah Al-Quran, Al-Isra misalnya, atau Al-Maidah tadi. Tadi baca Al-Maidah ya Syafiq. Ya. Nah, misal salah atau lupa terusannya apa. Jemaah enggak ada yang tahu terusannya. Enggak ada yang tahu. Ya. Apalagi lupanya setelah alif lam mim. Alif lam mim. Nah, ini bingung jemaah. Terus diam habis itu. Jemaah mau nyambut apa ya? Kan alif lam mim banyak ya.
Yang mana nih? Ya. Taib. Ketidaktahuan kita, kejahilan kita akan sesuatu, maka Allah Ta'ala innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Ta'ala tahu apa yang diketahui dan tahu apa yang dilupakan atau tidak diketahui. Yang tersembunyi dari benak pikiran kita sehingga enggak ketahuan oleh kita, maka Allah Ta'ala tahu itu. Sehingga seseorang ketika dia lupa akan sesuatu, hendaknya dia mengingat Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu akan segalanya. Dan dia melihat dirinya dengan manzilahnya yang rendah, karena manusia itu banyak lupanya. Ya. Dan bahwasanya lupanya seseorang akan sesuatu itu termasuk efek dari takdir Allah Azza wa Jalla, atau termasuk bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga kata para ulama, perkataan Allah Azza wa Jalla, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Wa min dzalika, kata para ulama, wa min dzalika annahu ya'lamu ma yuslihu ibadah. Di antaranya Allah Ta'ala mengetahui apa yang cocok buat hambanya, apa yang pantas buat hambanya, apa yang saleh buat hamba. Saleh sini maksudnya kelayakan, kebaikan, apa yang baik buat hambanya. Falidzalika yasra'u ma arada wa yahkumu ma yurid. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberi syariat sesuai dengan apa yang diinginkan dan memberi hukum di sini yaitu hukum syar'i sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Taib. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan bagianmu ke jalan kemudahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa nuyassiruka lil yusra. Kata para ulama ahli tafsir di kitab Al-Mukhtasar, wa nuhawwinu 'alaika al-'amal bima yurdillaha min al-a'mal allati tudkhilul jannah. Dan kami akan mentahwin, kami akan meringankan buat kamu amalan yang membuat Allah ridha, dari amalan yang memasukkanmu ke surga. Jadi amalan-amalan surgawi itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala untukmu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahwin itu dimudahkan. Bukan tahwin sih, bukan artinya direndahkan, bukan, tapi dimudahkan. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kamu untuk al-yusra. Al-yusra itu jalan kemudahan, atau maknanya amalan yang dimudah, amalan saleh. Amalan saleh itu yusra. Karena amalan saleh itu memudahkan seseorang untuk apa? Untuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah bisyarah, kabar gembira yang besar sekali kepada Rasulullah SAW. Anna Allah yuyassiru rasulahu alaihi salatu wassalam lil yusra fi jami'i umurih wa yaj'alu syar'ahu wa dinahu yusra. Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk rasulnya untuk hal-hal yang dipermudah dari segala perkara yang baik, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah jadikan syariatnya dan agamanya itu agama yang mudah. Agama Islam ini agama yang mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah. Manusia untuk bisa beramal itu butuh kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk suatu amal kebaikan, maka ini yang kata Nabi SAW, ahli sa'adah. Ahli sa'adah itu ahli jannah. Tanda-tandanya itu akan dimudahkan untuk amal-amalan ke surga. Dan ahli syaqawah, kata Nabi SAW, ahli syaqawah, yaitu orang yang sengsara di neraka nanti, itu bisa dilihat tanda-tandanya di dunia ini, yaitu yuyassaru ila amali ahli syaqawah. Dimudahkan untuknya amalan-amalan ahli syaqawah, amalan-amalan orang yang syaqi, orang yang sengsara, orang yang binasa. Jadi lihat diri kita sekarang, ikhwan, jemaah. Apakah kita hari-hari ini atau harian-harian ini, seharian kita biasa sehari-hari,
dimudahkan untuk dominannya untuk amalan saleh atau keburukan, itu dilihat. Kalau misalnya udah usia 50 ke atas, asam urat kena, kolesterol kena, darah tinggi kena, udah cek dokter, cek medikal di klinik. Saking bosannya klinik itu, udah Pak, nggak usah cek lagi Pak, kami udah tahu kok hasilnya. Karena nggak pernah turun. Ini nggak boleh ngomong kayak gini kan, apoteker ngomong kayak gini ya subhanallah, ngece ini namanya. Nah, tapi saking nggak pernah Pak, nggak pernah turun, khalas. Sehingga mau kemana-mana itu agak susah. Mau keluar kota susah. Ya udah kerjanya ke masjid doang. Ini malah justru ahlus sa'adah. Ini orang berbahagia ini. Memang kesengsaraannya dia Pak, ya di ini, hal-hal ini tadi yang kita sebutkan. Tapi kadang kesengsaraan duniawi dan keterbatasan keduniaan yang menjadikan seseorang mendekatkan diri kepada Allah, maka justru orang ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuju yusra. Amal-amal yang mempermudah untuk surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun sebaliknya, orang kalau dimudahkan untuk berbuat baik, beramal saleh, tapi dia menggunakan amalan saleh atau berbuat baiknya itu untuk dunia belaka, ini malah sebaliknya. Ini malah sebaliknya. Ya, dia bisa infak, bisa. Menuntut ilmu bisa. Hafalan itu bisa, tapi tujuannya apa? Tujuannya popularitas. Maka ini malah justru ahlus syaqawah. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada orang yang dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai jaraknya itu sangat dekat dengan surga, seolah-olah begitu. Tapi tafsiran dalam riwayat Imam Ahmad yaitu fi ma yabdu linnas. Apa yang tampaknya pada manusia itu orang ini amalannya amalan surgawi. Tapi ternyata dia niatannya Allah Ta'ala baca. Allah Ta'ala tahu niatan dia. Maka pena takdir telah berlalu, ya maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ala kulli hal, di sini jemaah sekalian rahimakumullah, kemudahan untuk berbuat ihsan, berbuat baik, beramal soleh itu dari Allah. Maka tidak boleh ada orang yang merasa dengan kemudahan-kemudahan ini dia ujub dengannya, karena ini pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, fadzakir in nafa'ati dzikra. Oleh sebab itu berikanlah adzikra, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Maka dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, fa'idhin nasa bima nuhihi ilaika minal Qur'an. Maka berikanlah mau'izah pada manusia. Dengan apa mau'izah itu? Dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Wa dzakirhum ma damati dzikra masmu'ah. Dan dzakirhum, yaitu peringatkan mereka, buat mereka ingat selama peringatan itu bisa didengar. Mau'izah, nasihat buat orang, mau'izah itu hendaknya dengan wahyu. Ya, mau'izah, kalau disebut mau'izah dengan wahyu, yaitu dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka mau'izah, dzikra, itu tidak dengan pendapat, tidak dengan pandangan pribadi tanpa wahyu, maksudnya tanpa dalil. Tidak pula hanya sharing pengalaman. Ini tidak disebut mau'izah, walaupun disebut mungkin nasihat atau berbagi pengalaman, tapi tidak disebut mau'izah. Karena mau'izah itu harus ada dasar dari agama, baru disebut mau'izah. Dan juga dzikra, peringatan tentang agama harus ada dasarnya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka dzakir, berikan peringatan. Dan peringatan di sini yaitu peringatan untuk menggapai tujuan adanya syariat. Tujuan adanya wahyu itu apa? Untuk beramal. Dan tujuan beramal apa? Untuk selamat di akhirat itu. Berikan peringatan pada manusia.
Dan seseorang, siapapun dari kita, jemaah, kalau kita memberikan peringatan pada orang yang bukan ahli masjid misalnya, kita ingatkan akan akhirat, maka peringatan tersebut jauh lebih bermanfaat. Dan insyaallah in nafa'ati dzikra, akan didengar. Dibandingkan kita nasihati dengan nasihat yang tidak netral. Karena menasihati siapapun untuk bertakwa kepada Allah dan khawatir akan hari akhir, maka selamanya itu adalah nasihat yang paling netral. Hatta walaupun kepada orang non-muslim. Maka yang menetralisir semua nasihat adalah agar senantiasa ingat Allah dan akibat di hari akhir. Makanya kerap kali dalam Al-Quran dan hadis disebutkan berulang kali di banyak spot di Al-Quran dan hadis, al-iman billahi wal yawmil akhir, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sering diulang itu. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa dua iman ini sering dikorinkan, sering disandingkan? Padahal ada iman kepada malaikat, ada iman kepada kitab-kitab, ada iman kepada Rasul, ada iman kepada takdir. Bukankah itu semua memiliki kepentingan? Betul. Tapi kenapa kok corongnya selalu aja keiman kepada Allah, iman kepada Rasul? Ada hikmahnya. Maka al-iman billah, beriman kepada Allah, itu dafi'un lil ma'murat, memotivasi untuk melakukan hal yang diperintahkan, memotivasi untuk beramal, dafi'un lil amal. Adapun beriman kepada hari akhir, itu mani'un lil mahdzurat, itu mencegah dari hal-hal yang terlarang. Jadi itu korelasi. Kenapa seringkali di Al-Quran, di hadis, beriman kepada Allah dikorinkan dan disandingkan dengan ahli hari akhir. Kok yang iman-iman lainnya enggak gitu? Rasul, malaikat, kitab, takdir. Ya. Ini azan. Azan. Oke, kita azan dulu. Kita lanjut setelah ini insyaallah taala. Baik. Menasihati orang dan diri kita tentunya sebelumnya ya. Yang paling netral adalah mengingatkan orang akan Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Nasihat ini kan bisa untuk targhib dan bisa untuk tarhib. Namanya mau'izah, nasihat, mau'izah hasanah, itu bisa dengan targhib. Jadi mau'izah hasanah itu ada 3 kemungkinan. Mau'izah hasanah itu adalah ada 3 kemungkinan. Pertama, imma dia targhib, imma dia tarhib, imma dia bayanul hukum. Yang pertama targhib. Targhib itu adalah motivasi untuk beramal. Motivasi untuk beramal termasuk mau'izah. Misal, untuk bilang ke ikhwan, ke teman atau ke anak atau ke saudara atau ke istri, ayolah kita baca Al-Quran. Ayolah kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ada dalilnya, Karena mau'izah itu membutuhkan dalil. Walaupun kita nggak hafal dalilnya, minimal apa yang kita sampaikan itu memang ada basicnya dalam Islam. Bukan kita bilang, marilah kita ke kuburan keramat fulan, karena dia itu bisa menjawab doa kita. Ini nggak ada dalilnya. Bahkan ini merupakan kesyirikan. Ini bukan mau'izah. Ini namanya penyesatan. Maka ayo kita baca Quran. Nah ini targhib, memotivasi orang untuk baca Quran. Dan namanya mau'izah paling afdolnya kita diingat akan Allah dan hari akhir. Karena baca Quran itu akan diganjari pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu akan memperbaiki kondisi akhirat kita. Misalnya gitu. Itu targhib satu. Yang kedua tarhib. Tarhib itu mengancam atau memberi warning, mewanti-wanti akan suatu amalan buruk.
Misal kita bilang ke anak kita yang masih kecil, kamu nggak boleh bohong, jangan bohong. Bohong itu dosa. Walaupun kita nggak nyebutin dalil, tapi itu emang ada basicnya dalam dalil. Jangan bohong, nak, bohong itu dosa. Takut kamu sama Allah. Allah tuh tahu kalau kamu bohong. Dan di hari akhir nanti kamu bakal dibalas oleh Allah. Nah gitu. Itu kan paling netral dibandingkan kalau kita bilang, nak kamu jangan bohong, ntar bapak jewer. Nah itu ya dia bakal takut. Tapi dia bukan karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Dan kerap kali didikan orang tua zaman dulu itu tidak dengan pendekatan religius seperti ini. Tapi dengan pendekatan ke orang tua harus ditakuti. Betul, memang harus dihormati, ditakuti. Tapi nggak mentok di situ, sehingga awas kamu kalau bohong. Nanti bapak jewer kamu. Itu kerap kali kita hanya di situ. Tapi tidak diingatkan bahwa jangan kamu bohong. Allah itu maha tahu. Bapak mungkin nggak tahu kamu bohong, tapi Allah tahu. Nanti akan terbongkar kamu, bahaya. Gitu. Anak yang mungkin sudah SD, ya, sudah SD. Kalau dididik dengan seperti ini bagus, ya, diingatkan akan Allah hari akhir. Itu insya Allah sampai SMP, SMA itu tertanam pada dirinya akan takut pada Allah, bertakwa pada Allah. Kalaupun nanti berbuat jahat, berbuat buruk, yang pertama dia takuti itu adalah Allah Azza wa Jalla. Bukan pengadilan, bukan polisi, bukan apa. Itu memang mungkin takut tabi'i, tetapi itu dikesampingkan. Allah dulu yang ditakuti. Teringat pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini di antara kunci sukses pendidikan terhadap anak, tarbiyah terhadap anak. Dan ini yang diinginkan oleh banyak dari orang tua yang sudah mengenal sunnah sebenarnya. Walaupun pendidikan mereka kurang terhadap anak, tapi makanya sekolah mereka pengen anaknya itu sekolahnya di sekolah apa? Sekolah yang sudah mengenal sunnah, sekolah yang mengajarkan agama. Walaupun, keluarin biaya. Mohon maaf, bukan menjelekkan. Kadang kalau kita ke sekolah negeri, mungkin gratis. Mungkin ya, sekarang negeri gratis nggak? Gratis ya? Gratis. Oke, kita nggak mengeluarkan biaya sebegitu banyak. Tapi risikonya jauh lebih banyak daripada biayanya. Saya nggak menyatakan sekolah tertentu, saya hanya menyatakan sekolah yang gratis ya. Tapi kenapa banyak yang nggak mau yang gratis, nggak mau? Nggak apa-apa lah, banting tulang nyari duit, yang penting berbayar, yang penting apa? Ini anak diajarin agama di sekolahnya. Karena orang tua secara fitrah pengen yang sekarang nih yang benar-benar mengenal Allah, itu pengen anak-anaknya juga mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal agama. Dan ini darurat anak-anak mengenal agama. Jadi tadi tarhib. Yang ketiga, bayanul hukum. Mau'izah yang ketiga, menjelaskan hukum. Dan menjelaskan hukum agama itu termasuk mau'izah. Ya. Maka kajian-kajian fikih itu termasuk mau'izah. Karena menjelaskan hukum ini itu, tata cara ini itu, fikihnya bagaimana. Dan sekali lagi mau'izah kalau dikaitkan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, maka iman kepada Allah dan hari akhir, maka ini adalah yang paling netral dan paling natural. Nikmat nanti. Misalnya hukum fikih, ya. Apa hukumnya seseorang menyetel lagu keras-keras misalnya, dangdutan koplo lagi, dan tetangganya dengerin. Bukan ngedengerin karena nyimak, karena suka, bukan, tapi kedengeran sama tetangganya. Ada yang terbangun, ada yang keganggu. Kita jelaskan hukumnya. Maaf Pak, ini hukumnya haram. Ini fikih. Dalilnya ada dalil bahkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam redaksi lain fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus muliakan tetangganya, atau dia jangan ganggu tetangganya. Jangan ganggu tetangganya. Ini hukum Allah dan dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa begitu? Karena kalau kita memuliakan tetangga, maka kita dapat ganjaran dari Allah.
Dan kalau kita tidak memuliakan tetangga, mengganggu tetangga, kita akan dapat balasan di hari akhir. Kalau kita sebut seperti ini, terus masih ada orang bilang, so alim lu, dia akan menyesal dengan kalimat itu. Beneran, bukan masalah menyesal nanti dendam kita di hari akhir, bukan. Tapi orang yang kalau diingatkan tentang Allah dan hari akhir, kemudian dia merespon, so alim lu, dia akan meralat ucapannya sendiri nanti. Karena nasihat takwa kepada Allah dan nasihat ingat hari akhir, itu nasihat yang tidak bisa dibantah oleh fitrah manusia. Nggak bisa. Hatta orang non-muslim sekalipun. Iya. Hatta orang non-muslim, kita nasihati dia supaya ingat Allah, ingat hari akhir. Itu akan tetap kena, beneran kena. Walaupun dia bingung, konsep hari akhirnya orang Nasrani atau konsep orang kafir itu kan konsep yang nggak jelas sebenarnya. Nggak jelas, nggak disebutkan di kajian-kajian mereka. Tapi mereka akan hari akhir, fitrah. Karena ada apa setelah kematian? Mereka akan bertanya seperti itu. Walaupun mereka meyakini Jesus adalah saviornya mereka, menebus dosanya umat manusia, itu bertentangan sebenarnya dengan fitrah. Dan dengan logika bertentangan. Berarti pejamret itu bakal diampuni gara-gara Nabi Isa disalib dong. Bertentangan dengan logika itu. Kalau gitu kita berbuat jahat aja karena udah di-save oleh na'udzubillah min hadzal kalam, oleh Jesus. Ini bertentangan dengan akal dan logika. Ketika ditanya orang Nasrani, apakah semua penjahat walaupun muslim itu telah diselamatkan oleh Nabi Isa? Iya, kata mereka. Karena Nabi Isa itu adalah rahmat bagi semesta alam. Lo yakin ngomong gitu? Kalau sekarang saya gaplok kamu, kira-kira saya diampunin nggak gara-gara Nabi Isa? Itu. Mulai ragu dia. Diampunin sih iya, tapi gaploknya jangan, kata dia. Jadi fitrahnya ke Allah sebenarnya masih ada. Cuman karena ya mungkin edukasinya kurang. Sampai kemarin aja ada seorang perempuan, dia berhasil mencium tangan Sukamto itu. Berhasil mencium tangannya. Apa teriaknya? Ya Allah. Lah, lu nggak salah. Ini Nasrani, kafir loh. Ya Allah gitu. Fitrah. Walaupun nggak dapat zakatnya, tapi fitrah. Ya Allah itu saking gembiranya itu. Anti baru gembira cium tangan dia, belum cium tangan ana kata. Ya Allah. Kadang-kadang ada istighfar mereka. Ya, jatuhin astagfirullahaladzim. Antum kan Nasrani. Oh iya ya. Afwan. Gitu. Mungkin kalau ini karena apa? Biasa bergaul sama orang muslim mungkin. Tapi ada enggak orang muslim ikutan mereka? Senang dapat gaji, puji Tuhan, enggak ada orang muslim kayak gitu. Karena apa? Karena lafal-lafal mereka enggak sesuai fitrah kita. Lafal-lafal kita sesuai fitrah mereka sebenarnya. Sebenarnya begitu. Ya, nantang bahasanya bahasa Batak, bahasa Medan gitu. Wah. Tapi pas sudah kegap ketahuan, tiba-tiba Allahu Akbar. Nah, karena apa? Orang kalau udah kejepit langsung ke Allah. Gitu. Orang kalau kejepit ke Allah. Itu udah dari zaman para nabi-nabi terdahulu. Lihat surat Luqman, lihat surat Al-Ankabut, lihat surat-surat lainnya. Ketika mereka ada di lautan, ghasyahum kadzulal, ya, yaitu apa? Badai seperti apa? Badai apa? Ombak seperti pegunungan gitu. Da'awullaha mukhlisina lahud-din. Ya Allah, mereka minta sama Allah. Fitrahnya keluar. Maka jangan kita mungkin kecewa kita nasihatin orang muslim atau Nasrani. Takut sama Allah. Hati-hati hari akhir. Mungkin mereka misal membalas, so alim lo. Suatu saat mereka akan meralat ucapan mereka. Dia merasa bersalah. Karena nasihat untuk mengingat Allah, mengingat hari akhir, itu nasihat yang tidak bisa dibantah oleh manusia manapun. Enggak bisa, beneran. Cari aja di pasar Pondok Gede.
preman manapun, bang, ada duit nih bang, buat makan bang. Tapi pesan saya, ingat Allah ya bang, ingat kita punya akhirat. Itu yakin dia, ya bang, makasih bang udah ngingetin, karena ada duitnya. Iya, kalau nggak ada duitnya repot, ya. Markir Indomaret, prit, kita nggak ngasih duit, tiba-tiba kita ingetin, ingat bang ada akhirat, marah nggak kira-kira? Marah, lu udah nggak ngasih duit soalim lu gitu kan. Nah, tapi tetap pasti akan kena di hatinya. Karena wasiat yang paling kena di hati seseorang adalah ittaqillah. Bertakwalah kamu, takutlah kamu sama Allah. Manusia sejahat apapun, Pak, akan terngiang nasihat itu. Coba aja, Pak, pernah nggak kita dibilang gitu sama orang? Ya akhi antum ini, ittaqillah antum, takut antum sama Allah. Kena. Hati manusia ini tetap masih fitrah. Fir'aun aja itu kena mental itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah datang ke Fir'aun. Ingatkan Fir'aun tentang Allah Azza wa Jalla. Emang sih Fir'aun kemudian apa? Awalnya bilang aku adalah sesembahanmu, tapi next time bilang aku adalah penciptamu. Itu yang ngaku Tuhan aja. Pada waktunya nanti di akhir matinya itu dia ngakuin bahwasanya saya beriman kepada Allah. Karena itu efek dari apa? Diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam akan Allah. Nah, supaya anak-anak kita masih terjaga terus fitrahnya yang kuat, maka nasihatin anak-anak kita supaya sering-sering ingat Allah. Kalau berbuat salah, takut sama Allah. Takut sama bapak bagus, tapi yang lebih afdal takut sama Allah. Dan orang yang takut sama Allah nggak bakal berani sama bapak. Tapi orang yang berani sama bapak, yang nggak berani sama bapak, boleh jadi dia berani sama Allah. Jadi ke Allah aja dulu. Begitu jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Ini karena sudah jam menjelang subuh ya, jadi kita cukup sampai sini. Ya, ini soalnya bahkan udah azan tadi kayaknya, udah azan. Udah. Jadi ya udahlah. Ya kita cukup sampai ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.